Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SD Impres Oipoi 5. Jadi di sini nama tempatnya Oipoi gitu. Ini SD negeri, tapi di sini disebutnya dengan SD Impres, yaitu di Kota Kupang. Nah, di sini saya akan melakukan pengawasan terkait dengan pemenuhan hak anak-anak pengungsi luar negeri yang bersekolah di sini, karena pemerintah Kota Kupang itu melalui Dinas Pendidikan memang membuka akses untuk anak-anak yang anak-anak pengungsi yang memang usia sekolah gitu. Jadi mereka bisa mengakses mulai dari TK, SD sampai dengan SMP. Dan sekarang saya berada di SD negerinya, ya, SD negeri atau disebutnya SD Impres 05 Oipoi Kota Kupang. Nah, seperti apa hasil pengawasannya? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke ya, ikuti terus pengawasan saya. Kalau saya tanya, Ibu lebih suka belajar tatap muka seperti ini atau online? Lebih suka tatap muka. Ya, kenapa, Bu? Karena di situ kita bisa tahu anak punya kekurangannya di mana. Di situ kita bisa bimbing. Oke. Nah, kan anak kelas 2 ini kan rata-rata ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum. Oh, ada yang belum bisa membaca juga. Kalau yang belum itu yang harus kita perlu bimbingan khusus. Terasa ya Bu, waktu lama pembelajaran jarak jauh itu terus masuk terasa materi anak-anak beda ya? Iya, beda Mama. Jadi banyak mengulang Ibu? Iya, banyak kembali. Bukan mengulang lagi, kita ulang dari awal. Iya. Bukan diulang lagi, bahkan ulang dari awal. Iya, dari awal. Betapa beratnya ya. Tapi kalau kayak gini Ibu jadi lebih tahu ya. Lebih tahu kan COVID itu di rumah, jadi memang belajarnya tidak aja kita masuk ulang lagi. Bimbingan khusus. Yang belum kenal huruf dong, ulang lagi. Setidaknya ketinggalan itu bisa dikejar ya. Bisa. Oke. Nah, kalau anak-anak sendiri, kalau Ibu lihat lebih suka tatap muka juga kah? Mereka lebih suka tatap muka atau gitu ya. Dan hari ini masuk semua anak-anak? Ada 3 orang, satunya sakit, 2-nya itu ada izin bila mau pergi vaksin. Oh, lagi vaksin. Ya, tapi kalau yang ini anak sudah vaksin? Sudah, ada yang sudah vaksin pertama, ada yang sudah vaksin kedua. Halo, siapa namanya? Tian. Lian, kamu lebih suka belajar sama bu guru seperti ini ya? Ya. Iya, kenapa? Jadi bisa mengerti? Ya. Sudah banyak teman? Sudah. Suka kalau ke sekolah bermain dengan teman-teman? Suka. Oh, kalau di rumah dia ngajarin nggak? Enggak. Nggak ada? Ya. Jadi lebih suka belajar di sekolah ya? Ya. Halo, siapa namanya nih? Mesia. Siapa? Mesia. Mesia. Ih, namanya bagus sekali. Mesia lagi belajar apa ini, Mesia? Oh, ih, ada jam. Kamu bisa gambarnya bagus ya? Kamu lebih suka belajar di sekolah apa di rumah? Ke sekolah. Kenapa? Lebih banyak teman. Oh, lebih karena banyak teman. Kalau ada teman-teman tuh seru ya, semangat ya? Ya. Suka bermain dengan teman-teman ya? Oke, terus semangat ya, Mesia ya. Halo, siapa nih namanya? Rehan. Siapa? Rehan. Rehan. Rehan, kamu lebih suka belajar seperti ini di sekolah atau di rumah? Di sekolah. Oh, kenapa Rehan? Karena Banyak teman. Karena banyak teman. Kalau di rumah nggak enak ya, sepi, nggak ada teman ya. Oke. Terima kasih Bu Guru ya. Kamu lebih suka belajar di sekolah seperti ini atau di online? Lebih suka belajar di sekolah. Lebih seperti ini. Kenapa? Karena lebih bisa belajar dengan Bu Guru. Ya. Oh, di rumah ada yang membantu kamu belajar? Udah apa kan ada lampu. Ada. Siapa? Kakak atau orang tua? Oh, orang tua. Tapi tetap lebih enak belajar di sekolah ya? Ya. Lebih semangat ya? Ya. Semoga tesnya berhasil ya. Oke. Guru. Siap. Salam kepada Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Ya, selamat pagi semua. Terima kasih.
Terus. Ini kelas berapa Ibu? Kelas 6A, Ibu. Oh, kelas 6A. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Magdalena Laka. Oh, Ibu Magdalena. Ibu berarti Ibu guru kelas ya? Iya, di kelas saya 6 ini? berkelas. Iya, benar sekali. Ibu kalau saya tanya lebih suka tatap muka, pelajaran tatap muka atau online? Semuanya tatap muka. Oh iya, kenapa Bu? Karena online banyak siswa karena ekonomi orang tuanya sulit. Ada yang punya HP Android, ada yang tidak punya. Oh, terkendala alat ya? Iya, terkendala alat. Kalau sinyal juga? Sinyalnya sih tidak, tapi alat kemudian pulsanya. Oh, pulsa Karena kuotanya kuotanya, karena mereka kan latar belakang ekonominya kan tidak berbeda-beda, sama. Iya. betul. Dan Jadi itu berat ya kalau belajar, Iya. apalagi kayak Google Meet, Zoom Iya. itu sulit ya? Kita untuk sampai ke Google Meet, ke Zoom itu berat karena tadi latar belakang ekonomi orang tua tidak mendukung. Yang kedua, mereka juga punya banyak saudara yang harus juga sekolah online bersamaan. Jadi Handphonenya bisa satu. handphonenya satu kemudian dibagi ke beberapa orang. Iya, iya Jadi berat itu sekali ya. kesulitan yang mereka alami, sehingga yang bisa kita pakai cuma WA group saja. Oke, proses pembelajaran menjadi tidak maksimal. Betul sekali, Ibu. Nah, ketika ada habis PJJ lama, terus tiba-tiba masuk PTM, Ibu ngerasa materinya banyak ketinggalan anak-anak? Iya, banyak ketinggalan materinya karena waktu di PJJ itu tidak bisa tercover semua, Bu. Oh. Karena yang kita sudah kasih anak itu karena dia tidak mempunyai yang namanya HP Android tadi, kita tidak bisa langsung mereka ketinggalan materi. Jadi kita harus ulang lagi. Jadi Dan itu cukup banyak yang diulang. cukup banyak yang diulang. Banyak ketertinggalan, mereka lupa karena hampir 2 tahun kan kita tidak ada pelajaran tatap muka. Iya, jadi mereka banyak yang lupa. Jadi terasa banget ya mengejarnya. Sangat terasa dan berat, apalagi kan mereka kelas ujian. Mau ujian kelulusan ya. Kelulusan, jadi kan materinya kan kita harus ulang lagi dari kelas 4, 5, 6 yang otomatis juga kita ulang lagi materi tersebut. Anak-anak sudah lupa karena di kelas 4, 5 itu sekolahnya tidak betul. Bukan tidak betul, tapi pandemi tadi. Prosesnya tidak Iya. maksimal tadi ya. Jadi memang luar biasa beratnya, apalagi guru kelas 6 seperti Iya, Ibu benar ya. sekali, Ibu. Oke. Jadi kalau pagi ada berapa orang kira-kira? Orangnya 20-an. Karena guru-guru ya. Guru-gurunya. Sekitar 20-an ya. Kalau siang sekitar 20-an lagi gitu. Memang ini masuk pagi jam? Masuk paginya jam 7. Nanti kalau yang siang jam? Siang dari jam 10. Oh, 11 ya. Itu yang gantiannya di situ ya, antara shift pagi dengan shift siang ya. Oh, jadi artinya tidak 41 dalam satu ruangan ini ya? Tidak, jam biasa jam 12. Kalau hari Jumat jam 10. Kalau Jumat jam cepat, 10 ya. karena memang harinya pendek ya. Ya. Oh gitu, tapi Sabtu tidak belajar ya? Hanya Senin sampai Sabtu juga kami dari Oh, Senin gitu. sampai Sabtu. Oh, jadi Senin sampai Sabtu. Sabtu. Oh, iya, Sabtu masih masuk ya anak-anak ya. Oke, baik. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya sudah berada di samping Ibu Kepala Sekolah, di mana sekolah Ibu, berarti ini SD ya Bu ya? Iya, SD SD. negeri ya? Iya, SD SD negeri. negeri apa Bu namanya? SD Impres Opoi. Oh, oke. Susah juga ya ngomongnya ya. Itu berarti bahasa sini ya Bu ya? Iya, Apa bahasa. artinya Bu? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya, Tidak tapi tahu. memang bahasa sini ya. Oh. Jadi ini adalah SD negeri ya, SD Impres, dan di sini sekolah yang Ibu pimpin itu menerima anak-anak pengungsi luar negeri. Iya. Nah, seperti apa ceritanya kita akan ikuti dalam obrolan berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke Ibu, terima kasih nih atas waktunya. Karena katanya tak sayang tak Jadi kenal kenal. kata Iya. sayang ya. Jadi Ibu harus kenalan nama, Iya. kemudian jabatan. Sudah berapa lama menjabat kepala sekolah di tempat Iya. ini dan sebelumnya di mana? Silakan Ibu. Nama saya Ibu Juliana Luji, SPD. Saya sebagai kepala sekolah pada UPTD SD Impres Opoi. Yang sebelumnya saya jadi guru di SD Impres Osapa Kecil 1. Oh, Jadi saya di SD Impres Opoi, saya baru 3 tahun jadi kepala sekolah di situ. Sebelumnya guru ya? Iya. Oke, di SD Impres ini Osapa Kecil 1. Oh, nggak jauh ya berarti dari Tidak, sekolah yang tidak, sekarang iya, ya. iya. Dan di sana Ibu mengajar apa itu?
Saya guru kelas. Guru kelas. Iya. Oke, jadi Ibu guru kelas sebelumnya dan sekarang sudah menjabat kepala sekolah sudah 3 tahun ya Iya, 3 bertugas tahun. di SD ini. Nah Bu, ada berapa jumlah anak pengungsi di tempat Ibu? Oh, yang sekarang di tahun 2022 berjumlah 6 orang. 6 orang. 6 Iya. orang itu semua dari Afghanistan. Iya. Semua dari Afghanistan ya. Nah, ini apa namanya anak-anak ini ada kendala bahasa nggak Bu? Kalau bahasa mereka sudah lancar juga. Bahasa Artinya, Indonesia? ya, iya bahasa Indonesia mereka sudah lancar. Artinya walaupun tidak selancar kita anak NTT atau anak Kupang atau anak lokal, tetapi mereka berbahasa Indonesia. Kita waktu berkomunikasi dengan mereka bisa mengerti dan mereka bisa lancar aja. ya, aja. Artinya mereka bisa mengikuti pembelajaran Bisa. sebenarnya ya. Bisa. Nah, itu ketika PJJ gimana Bu ceritanya waktu PJJ? Waktu itu kan kita masih pakai Online online ya? dengan daring dengan offline. Nah, waktu offline kan online terus waktu offline kita juga ada pakai offline berbentuk kelompok. Oh, Jadi kita buat kelompok satu kelompok 5 orang dan kita pakai rumah anak, salah satu rumah, dan di situ kita buat dalam kelompok dan nanti kita guru bersama kepala sekolah yang berkunjung ke situ. Karena di situ terbatas. Kalau di sekolah kan kita tidak bisa untuk itu belajar sana, jadi kita pakai salah satu rumah orang tua atau anak, di mana di situ kita berkumpul 5 orang. Di situ kita belajar dan saya dampingi guru ke sana. Oh, jadi kunjungan ke rumah, kunjungan ke rumahnya bentuknya kelompok ya itu ya. Nah, itu ketika PJJ. Sekarang udah 100% PTM. Iya, sudah. Sudah. Nah, bagaimana dengan anak-anak ini, Bu? Anak-anak pengungsi ini? Kalau sekarang kita komunikasi dengan mereka untuk datanglah untuk belajar karena kita 100%. Jadi mereka bilang iya, tetapi belum punya respon untuk datang. Iya. Jadi sebenarnya sejak PJJ sih mereka aktif ya. Iya. Sebelumnya juga sudah aktif. Iya. Hanya pada saat PTM dimulai 100%, 100%, ini tidak semuanya mengizinkan 100%, anaknya sekolah. iya. Kayaknya gitu ya, Iya. Bu ya. Nah, kalau guru-guru sendiri, menurut Ibu bagaimana, ada kendala nggak mengajar anak-anak ini? Tidak ada kendala karena mereka tidak pernah sampaikan di saya bahwa mereka punya kendala. Artinya mereka belajar seperti anak-anak lokal, anak lokal. Jadi mereka tuh tidak dipisahkan, mereka tuh jadikan satu, Dicampur, kita dicampur. Jadi belajar seperti anak lokal dan mereka juga ikuti dengan baik. Dengan baik ya. Dan anak-anak Kupang pun berteman biasa dengan mereka. Malahan mereka senang. Oh gitu. Iya. Seperti apa senangnya, Bu? Senangnya mereka sebentar kalau mau belanja ke kios atau apa, mereka bersama-sama bergandengan tangan. Oh, duduk akrab ya? bercerita. Begitu. Iya. Jadi mereka tuh senang sekali kalau kita ada merayakan 17 Agustus begitu, mereka ikut lomba. Oh, mereka ikut lomba 17-an. Gigi sendok, pakai ini kelereng, makan kerupuk, lari karung, mereka ikut. Senang sekali, mereka tertawa. Senang jadi. Iya. Jadi mereka mengikuti semua mata pelajaran tanpa terkecuali gitu, bahkan ikut lomba-lomba kayak 17-an itu ya. Kalau orang tuanya gimana, Bu, hubungan dengan orang guru-guru? tua juga baik. Awalnya baik, cuma mengingat COVID-nya yang agak tidak mungkin begitu, mereka khawatir juga kali ya dengan COVID ya. Dan itu ya mulai ada kendala komunikasi di situ ya, Bu ya. Sudah, iya. Oke, tapi anak-anak waktu PJJ sih nggak ada masalah ya. Tidak ada Justru pas masalah. PTM 100% ya Iya. punya masalah. Ini sebenarnya tergantung juga karena Afghanistan kan sejak Taliban ada bergejolak dan orang tua mereka itu demo. Nah, ketika demo itu mereka sepakat tidak mengirim anak-anak mereka ke sekolah dan itu tidak hanya terjadi di Kupang, tapi terjadi juga waktu kami ke Batam. Jadi memang ini adalah situasi politik yang berpengaruh terhadap anak-anak. Ya, bukan berarti sekolah nggak mau ngasih pembelajaran, tapi memang mereka tidak datang atau tidak hadir pada saat PTM. Nah, Bu, terakhir nih, harapan Ibu apa nih? Harapan saya supaya kalau bisa mereka datanglah bersama-sama dengan kita untuk belajar bersama dengan anak-anak lokal. Dan kami minta kalau bisa Bapak Ibu yang dari pusat pendekatan dengan mereka, sebaiknya pendekatan dengan mereka supaya mereka lebih meyakinkan bahwa mereka bisa pergi ke sekolah lagi, kembali ke sekolah, karena mungkin kurang pendekatan karena kita juga namanya saya sebagai guru juga kepala saya juga untuk bahasa Inggrisnya saya kurang begitu tidak begitu mengerti ya sedikit-sedikit. Jadi kendala bahasa ini bahasa ya.
kita hanya lewat HP, kalau halo nanti omong yang biasa sepotong-sepotong saja. Tidak bisa utuh bicara ya. Jadi susah untuk mau komunikasi. Nanti saya biasanya pakai Pak Marlon, ada yang Pak Darium atau teman yang tahu bahasa, baru kita berkomunikasi. Jadi ada yang mentranslate ya, percakapannya. Percakapan itu. Oke, itu harapannya ya, segera kembali ke sekolah ya, dan guru-guru bukan tidak berupaya, sudah berupaya. Namun ya situasinya seperti ini, dan harapannya anak-anak pengungsi luar negeri segera kembali belajar tatap muka di sekolah. Ya demikian ya diskusi atau obrolan kita dengan Ibu Kepala Sekolah. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.